wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya lah sehingga kita masih sempat hadir bersama-sama di tempat ini di ruangan lab IPA UPT SMP Negeri 2 Talwimpoe dalam rangka untuk melaksanakan suatu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif yang diselenggarakan oleh dua rekan guru kita, Ibu Satia SPDI dan Ibu Marhamah SPD, calon guru penggerak angkatan ke-10. Jadi pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Jadi acara yang pertama itu marilah kita membuka kegiatan diseminasi budaya positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 2 Talwimpoe. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia taufiknya, hidayahnya sehingga pada kesempatan ini kita diberi berkah sehingga bisa kita menuntut ilmu kembali yang akan dipandu oleh tamam guru-guru penggerak kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu kita sampaikan salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih mengerti waktu atau lebih untuk menghargai waktu, marilah kita dengarkan pemaparan atau sesi pelaksanaan tugas dari guru penggerak kita. Ini kembalikan kepada moderator kembali. Terima kasih Pak atas sambutannya. Jadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak tadi bahwa acara selanjutnya adalah kegiatan inti yaitu pemaparan atau penjelasan mengenai budaya positif di lingkungan sekolah. Jadi perlu kita ketahui bahwa kegiatan diseminasi ini adalah kegiatan untuk menyebarkan atau menyampaikan informasi kepada kita semua mengenai budaya positif di lingkungan sekolah sehingga nantinya ada manfaat yang kita bisa peroleh untuk diterapkan di lingkungan sekolah sehingga tercipta keteraturan, ketertiban dan kenyamanan di lingkungan sekolah. Jadi untuk selanjutnya konsep dasar diseminasi ini ada 8. Salah satunya misalnya disiplin positif, segitiga restitusi dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk lebih jelasnya nanti akan disampaikan oleh rekan kita Ibu Satia SPDI dan Ibu Marhamah SPD. Untuk mengefektifkan dan mengizinkan waktu, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Satia SPDI dan Ibu Marhamah SPD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita dapat berkumpul insyaallah untuk kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah kita. Salawat dan salam atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai uswatun hasanah dan rahmatan lil alamin. Yang kami hormati Bapak Kepala UPT SMP Negeri 2 Talwimpoe yang luar biasa sudah mensupport kami mulai dari awal sampai saat ini dan insyaallah sampai seterusnya. Kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah yang senantiasa memberikan, ya silakan berdiri dulu, ya, berdiri dulu, ya boleh yang lagi bisa, oke. Jadi silakan berhadapan, tidak perlu berdekatan, tidak apa-apa, bisa berjawab. Jadi kita akan masuk ke sesi ayo senyum selama 30 detik, ya. Jadi kita akan senyum selama 30 detik dimulai dari
Ya, yang tidak ada pasangan senyumnya bisa, ya saya lihat senyumnya. Ya. Yang baru datang bisa bergabung. Ya, cari teman, kemudian saling menatap dan saling tersenyum satu sama lain untuk mencairkan suasana supaya kita tidak tegang. Ya. Oke, cukup semuanya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Jadi calon guru penggerak. Tetapi memang ini adalah bagian penting yang harus kita lakukan di sekolah kita supaya bisa terwujud budaya positif. Jadi apa konsep inti dalam budaya positif? Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian teori motivasi, hukuman penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Kemudian nanti di sesi kedua nanti akan dipandu oleh Ibu Marhama, itu tentang kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya, ini tadi ya. Lanjut Bu Mar. Ya. Jadi apa itu budaya positif? Jadi budaya positif ini merupakan perwujudan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kita sering mengeluh anak-anak kita kurang antusias dalam belajar, kurang disiplin. Nah, dengan penerapan budaya positif, ya diharapkan nanti bisa mengurangi perilaku negatif. Nah, kemudian meningkatkan kesejahteraan emosional murid. Jadi anak-anak kita merasa bahagia saat belajar. Anak-anak kita merindukan untuk datang ke sekolah untuk belajar. Kemudian mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan murid. Ya tentu kalau seluruh warga sekolah kita ini mampu menerapkan budaya positif, maka tanpa kita suruh pun anak-anak kita akan terlibat. Begitu juga kita guru-guru ya. Oke, next. Ya, yang pertama yang ingin saya jelaskan tentang perubahan paradigma belajar. Ya, jadi perubahan paradigma belajar itu merupakan pergeseran mendasar dalam cara pandang dan pendekatan kita terhadap proses pembelajaran. Jadi sudut pandang kita ya dalam memahami sesuatu, ya dalam memahami posisi diri kita sebagai guru, ya bagaimana anak-anak kita, ya kemudian peran kita di dalam sekolah itu penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu merubah mindset kita, cara pandang kita. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kira-kira keadaan kita saat ini sama tidak dengan zaman kita bersekolah? Tidak. Ya tidak. Apanya yang berbeda Pak? Ada hal-hal yang perlu kita pertahankan dan ada hal-hal yang harus kita tinggalkan. Ya. Baik Bapak Ibu. Ada beberapa paradigma dalam belajar. Kalau dulu, ya kita sebagai guru itu hanya berperan sebagai pengajar. Selesai mengajar, selesai urusan, tidak ada. Bisa ke pasar, bisa kemana-mana, bisa ke pengantin atau kemana. Itu dulu. Tapi sekarang dari guru harus menuju kepada fasilitator. Jadi saat ini tugas kita sebagai guru memfasilitasi anak-anak kita dalam belajar, sehingga mereka bisa tumbuh secara optimal. Jangan kita yang ngoceh terus di dalam kelas dari A sampai Z habis waktu. Jadi anak-anak kita tidak punya waktu untuk mengembangkan kecakapan dirinya dengan baik. Jadi kita yang mendominasi. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, yang kedua, berpusat pada guru. Kalau dulu pembelajaran itu berpusat pada guru. Sekarang Bapak Ibu, ya, sekarang pembelajaran harus berpusat kepada murid. Jadi biarkan anak-anak kita ya belajar secara mandiri. Bukan berarti sendiri ya. Artinya dia punya kesadaran diri untuk mau belajar. Dia menyadari tentang pentingnya belajar. Kemudian dari hafal kritis. Nah, siapa Bapak Ibu yang masih suka suruh anak-anaknya untuk menghafal? Pengertian iman adalah ini ya hanya kepada hafalan. Tapi saat ini kita berupaya untuk mendorong anak-anak kita supaya bisa berpikir kritis.
Ya, kenapa perlu berpikir kritis? Karena ketika anak kita mampu berpikir kritis, dia bisa menyelesaikan segala solusi yang dihadapinya sendiri. Dia tahu ya jalan keluarnya, dia bisa menyelesaikannya secara mandiri. Ya. Kemudian dari kompetisi menuju ke kolaborasi. Jadi jangan biarkan anak-anak kita ini menjadi individualis, egois. Ya, ketika belajar hanya mau belajar sendiri, tapi kita sebagai guru memfasilitasi sehingga anak-anak kita mau berkolaborasi, punya rasa empati, kepedulian kepada orang lain. Bagaimana Bapak Ibu anak-anak kita saat ini? Dia punya nilai empati tidak? Bapak Ibu, bagaimana nilai empati yang dimiliki anak kita sekarang? Apakah dia ketika kita menyambut, apakah dia menawarkan diri untuk membantu? Ya, jarang ya. Hanya mungkin 1, 2, 3 orang saja. Nah, inilah yang perlu kita tumbuhkan, bagaimana menumbuhkan sikap empati anak kita melalui kolaborasi. Nah, kemudian sekolah bisa menjadi bagian dari komunitas. Maksudnya adalah kita ini warga sekolah harus terhubung dengan orang tua murid, dengan masyarakat, bukan hanya sendiri. Ya, tapi kita adalah bagian dari masyarakat, bagian dari orang tua. Jadi kita punya peran yang sama, tugas yang sama ya, untuk bagaimana mengembangkan potensi anak kita dengan baik. Jadi bukan hanya mengajar itu, mendidik itu tugas guru, bukan, tapi semua tanggung jawab bersama, baik itu orang tua, ya, masyarakat maupun warga sekolah. Kemudian kelas fisik ke pembelajaran teknologi. Kalau dulu Bapak Ibu kita hanya pembelajaran luring, tatap muka saja. Saat ini kita harus mempersiapkan diri untuk pembelajaran secara dalam jaringan. Jadi kita memang harus banyak belajar. Jadi Ki Hajar Dewantara mengatakan begini, jadilah guru yang mandiri. Mandiri itu apa? Guru yang mampu bersandar pada kekuatannya sendiri. Ya, jadi dia tidak mengandalkan orang lain. Walaupun sebenarnya kita adalah makhluk sosial, kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kemudian konten tetap menjadi kurikulum yang dinamis dan ujian ke penilaian yang beragam. Jadi untuk ujian ini Bapak Ibu kita tidak hanya tes tulisan ya, tapi produk proyek itu merupakan juga adalah bentuk ujian yang bisa kita pilih. Jadi banyak pilihan-pilihan yang lain. Nah, kemudian saya ingin mengajak Bapak Ibu melihat bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara memandang diri kita sebagai guru. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, guru itu adalah seorang petani. Bapak Ibu sepakat? Ya, Bapak Ibu sepakat kita dianggap sebagai petani? Bahwa kita bisa menjadi contoh, ya, bekerja dan mendapatkan hasil. Ya, satu pendapat yang bagus. Ada yang lain? Ada punya? Kenapa kira-kira Ki Hajar Dewantara ini memiliki pandangan bahwa guru itu adalah petani? Apa kira-kira alasan? Siapa Bapak Ibu yang bisa jelaskan? Masalah hasil nanti di belakang dilihat. Guru, kita dulu mendidik anak, masalah persoalan hasilnya ya di belakang dilihat. Ya, bagus sekali, luar biasa. Ya, jadi kita sebagai guru tugas kita menuntun. Ya, adapun hasilnya itu nanti. Karena yang berpenerapan disiplin itu semuanya kita sedang belajar, mengontrol diri kita, mengatur diri kita, ya, sesuai dengan aturan atau kesepakatan yang kita sudah buat bersama. Ya, apa tujuannya? Ya, supaya menjadi seseorang yang kita inginkan. Bapak Ibu ingin menjadi orang yang bertanggung jawab? Ya, tentu kita harus mengatur diri kita supaya bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Hadir di sekolah dari awal, ya, disiplin berarti kita hadir semua anak kita. Ya, seperti itu. Jadi bagi kita belajar untuk mengatur diri kita. Ya. Kemudian belajar mengontrol diri atau mengatur diri dengan menggali potensi diri agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan,
berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Next. Ya, jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara bahwa di mana ada kemerdekaan, maka disitulah ada disiplin. Ya, sungguh disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan diri kita untuk ya sekeras-kerasnya. Nah, karena kapan kita tidak mendisiplinkan diri kita, maka oranglah yang berada di atas kita yang punya kuasa akan mengatur, mendisiplinkan kita secara paksa. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita tidak siap untuk menerapkan kedisiplinan ini, yakin dan percaya nanti ketika kita sudah berada di masyarakat, kita akan suka tidak suka, maka kita harus mengikuti aturan yang ada. Maka lebih baik kita belajar untuk membiasakan diri untuk bersikap disiplin. Ya. Jadi peran kita sebagai guru adalah bertanggung jawab dalam menuntun murid-murid kita agar memiliki disiplin diri, sehingga mereka dapat menunjukkan perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang tumbuh dari dalam, ya, kesadaran dirinya sendiri, bukan faktor dari luar, ya, menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar nilai-nilai kebajikan universal, ya. Bapak Ibu semuanya pasti percaya punya nilai-nilai yang sama, ya. Misalnya apa nilai-nilai kebajikan yang kita yakini? Jujur. Semua orang percaya bahwa jujur itu baik. Kalau ada orang yang kemudian berpikir jujur itu jelek, berarti ini ada yang bermasalah dengan otaknya. Ya, itulah yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai yang diyakini bersama, ya, bahwa nilai-nilai itu dipandang baik untuk semua orang, terlepas dari suku, bangsa, agama, dan rasnya. Jadi meskipun kita berbeda agama, tetapi kita punya pandangan yang sama bahwa jujur itu adalah perilaku yang baik. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal. Jadi setiap institusi itu punya nilai-nilai masing-masing, ya. Tapi kita semua sepanjang kita masih orang waras, kita meyakini nilai-nilai itu secara bersama bahwa itu baik, jujur, mandiri, empatik, ya, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu ingat berapa dimensi dalam profil pelajar Pancasila? Ada 6. Satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, ada dibaca. Ya, mandiri. Ya, apa lagi? Bergotong royong. Ya, kreatif, bernalar kritis. Ya, jadi itu ada 6 dimensi yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Inilah yang ingin kita aplikasikan dalam lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Ya, apa? Silakan. Baik Bapak Ibu, kita sejenak untuk bermain lagi supaya lebih rileks. Silakan berdiri. Usai lupa ya, siapkan kertas. Ya, silakan Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain kegiatan kepalan tangan untuk merefleksikan, ya, tentang teori kontrol. Ya, silakan berdiri. Jadi berpasangan Bapak Ibu, ya, berpasangan berdekatan. Ya, jadi silakan pilih pasangan. Kemudian ada yang berperan sebagai A. Siapa? Putuskan dulu. Siapa A, siapa B? Ya, siapa yang jadi A?
ditulis. Kalau selesai ditulis silakan ya letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan kepalkan sekuat-kuatnya. Boleh tangan kiri atau tangan kanan yang mana dirasa yang kuat. Ya, yang kami tuliskan. Tidak usah banyak-banyak, satu saja. Apa kira-kira yang paling berharga untuk Bapak Ibu? Ya, suatu yang paling berharga. Sudah? Sudah selesai? Oh, ya tidak usah banyak-banyak ya. Sambil menunggu. Ya. Ada yang paling berharga atau ada terlihat? Apa yang paling yang menurut Bapak Ibu paling berharga? Dan letakkan di tangan kanannya, boleh kiri atau kanan. Kemudian kepalkan dan kepalkan sekuat-kuatnya. Kemudian si B, halo, tugas si B, ya, meraih benda yang ada di genggaman si A dengan sekuat tenaga dan berbagai cara, ya, bisa membujuk, ya, bisa menghardik, mengancam atau apa saja. Ya, gunakan semua cara yang Bapak Ibu bisa lakukan. Oke, sudah siap mulai? Sudah siap? Kita lakukan dalam 1 menit. 3, 2, 1, mulai. Silakan. Silakan. Boleh mengunjungi, boleh memasak. Oke, tidak apa. Oke, sudah. Ya, mari Bapak Ibu. Oke, pertanyaannya, ya. Apakah si A membuka kepalan tangannya? Tunggu dulu, siapa yang membuka kepalan tangannya? Ibu Asmi, Apa alasannya membuka kepalan tangan? Bu Asmi, kenapa kita buka kepalan tangan? Lawannya tidak sepadan. Oh, lawannya tidak sepadan. Berarti Bu Asmi berkompromi karena tadi tidak kuat menahan rasa sakit. Iya. Ya, oke. Siapa yang tetap bertahan? Ada yang tadi? Bu Adi membuka ya? Apa alasannya Bu Adi kita buka kepalan tangan tak? Padahal itu hal yang paling berharga menurut kita. Apa? Iya. Ya. Oke, luar biasa. Ya. Jadi alasannya Bu Adi membuka kepalan tangannya karena dia mau berbagi. Ya, solidaritasnya tinggi. Ya. Baik. Siapa yang menutup kepalan tangannya? Ya, kenapa? Apa alasannya? Ya, Bu Adi tidak mau menerima sogokan, tidak mau berkompromi. Ya. Ada lagi siapa yang lain yang tetap? Ya, berapa? Kenapa dipertahankan? Ya, luar biasa Bu Suara. Dia tidak mau memberikan itu karena dia menganggap itu yang paling berharga menurut dia. Ya. Baik Bapak Ibu. Dalam kegiatan ini siapa yang memegang kendali? Ya? Si A memegang kendali. Kenapa si A memegang kendali? Kan tadi bisa kita pujuk, bisa kita ancam, bisa mungkin kita pukul kalau perlu. Atau ya. Jadi ya, jadi yang memegang kontrol adalah si A. Dan adapun tadi dia berkompromi karena tadi ada faktor X-nya. Ya. Jadi next hubungan. Jadi Dr. William Glasser ini seorang psikiater dan sekaligus pendidik, ya, ingin meluruskan ada namanya Bapak Ibu miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang kita ilustrasikan tadi itu adalah merefleksikan tentang teori kontrol supaya Bapak Ibu bisa menyadari bahwa sesungguhnya yang memegang kendali adalah diri kita sendiri. Jadi orang tidak berhak mengatur kita, ya. Jadi kitalah yang memegang kendali diri kita sendiri. Seperti juga itu anak-anak kita. Ya, next one. Jadi ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada di antara kita guru yang berpandangan bahwa guru
Jadi sesungguhnya kita itu tidak bisa memaksa murid kita untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid kita terjadi, dia harus ada timbal balik, harus ada bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Kemudian restitusi merupakan pilihan. Jadi beda tadi ya. Jadi kalau tadi hukuman konsekuensi anak-anak tidak diberikan pilihan, ya. Kalau restitusi anak-anak diberikan pilihan-pilihan. Apa yang akan dilakukannya untuk memperbaiki kesalahannya, ya, seperti itu. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Ya, tentu. Bapak Ibu pernah dihukum? Waktu tak sekolah pernah dihukum? Apa yang paling menyakitkan? Hukuman apa? Dilempar penghapus. Kenapa Bu Badila masih ingat ketika sampai saat ini masih teringat pernah dilempar penghapus sama bu gurunya? Apa rasanya Bu? Sebenarnya saya tidak melakukan kesalahan yang dilakukan, ya, tapi itu dulu mungkin karena gurunya mulai sama anak, cuaca juga males juga, jadi saya hanya berbicara tentang salah satu teman saya di sini. Saya bilang, lihat dulu itu, terus ketawa, dengar sendiri, mungkin gurunya kira Tersinggung. Ya, jadi kenapa ingatan itu masih ada lekat sampai saat ini di memorinya Bu Fadila? Karena peristiwa itu sangat berkesan. Sama Bapak Ibu, saya juga pernah dipukul pakai payung kepala saya gara-gara rukun iman atau SD. Masih saya ingat. Nah, seperti itulah saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungi bahwa sebenarnya ketika kita menghukum anak-anak kita memberikan pengalaman yang buruk yang akan dia ingat terus-menerus. Ya, maka dirubah jangan hukuman, tapi berikanlah kesan yang baik sehingga anak kita mengingatnya sampai kapanpun. Ya, nah, seperti itu. Kemudian hukuman dapat membentuk identitas ganda, ya, jadi korban dapat mendapatkan keadilan. Jadi ketika anak dihukum, yang menjadi korban itu mendapatkan keadilan. Nah, sedangkan konsekuensi korban bisa diabaikan. Dan restitusi korban mendapatkan ganti rugi, jadi sepadan, ya. Dan saya yang terakhir, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Jadi kemudian konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Jadi Bapak Ibu, inilah perbandingan antara hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Inilah pilihan-pilihan yang harus kita tentukan, mana yang paling ideal, yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Dari beberapa tadi ini Bapak Ibu, hukuman, penghargaan, konsekuensi, restitusi, mana yang lebih ideal Bapak Ibu? Yang mana yang lebih ideal? Oke, jadi terima kasih Ya, ke depan Mas Adi. kesempatannya. Jadi terkait tentang materi yang disampaikan pada kesempatan hari ini, jadi sebenarnya dari segi konsep ini luar biasa membuat bagusnya. Akan tetapi ketika kita barukan dengan di beberapa pelosok-pelosok daerah, harus dilihat dari beberapa karakter di lingkungan tersebut. Ya, karena tidak semua yang konsep yang disampaikan di sini bisa diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah kita di sini. Nah, mungkin begitu. Iya, terima kasih, luar biasa Pak Sandi. Ya, jadi tadi bahwa menurut Pak Sandi, ya, teori-teori tadi itu mungkin agak susah ya kalau kita di tempat-tempat pedalaman. Ya, jadi sebenarnya ini situasional saja Pak Sandi. Jadi misalnya mungkin kita sudah melakukan restitusi tapi belum berhasil, maka kita bisa melakukan upaya lain. Ada orang yang ya sudah 1 juta dikasih belum cukup. Jadi menurut stimulus respon tentang itu realitas itu bahwa kebutuhan kita sama. Tapi teori kontrol mengatakan bahwa realitas kebutuhan kita berbeda. Beda-beda kebutuhan tak Bapak Ibu? Mungkin kita mau makan 1 piring, ada yang mungkin 2, ada yang mungkin setengah. Nah, itu contoh ya. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ini menurut stimulus respon. Dan teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
sampaikan di sini bisa diterapkan di sekolah-sekolah, termasuk sekolah kita di sini. Nah, mungkin begitu. Iya, terima kasih luar biasa Pak Sandi. Ya, jadi tadi bahwa menurut Pak Sandi ya teori-teori tadi itu mungkin agak susah ya Pak kalau kita di tempat-tempat pedalaman ya. Jadi sebenarnya ini situasional saja Pak Sandi. Jadi misalnya mungkin kita sudah melakukan restitusi tapi belum berhasil, maka kita bisa melakukan upaya lain. Mungkin kita harus memberikan konsekuensi. Jadi terkadang memang ada sesuatu yang terjadi di luar kendali kita, maka kita ya keluar dari tadi apa yang kita sudah pelajari, konsep yang sudah baik tadi itu tidak bisa kita gunakan karena situasi memang yang tidak memungkinkan. Ya memang itu tantangannya ya Pak Sandi. Saya kira demikian. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya di sesi pertama ini. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh rekan saya Ibu Marhama untuk sesi kedua memaparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian saya lanjut. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti tadi Mukia melakukan ice breaking, sebenarnya saya termasuk orang yang tidak begitu pintar melakukan ice breaking. Tapi kemarin di lokal karya 2 itu ada salah satu ice breaking yang menurut saya bisa saya lakukan. Ya, saya tidak terlalu ini sebenarnya sama ice breaking. Jadi saya minta tolong ke teman-teman untuk berdiri. Ya. Jadi ini hanya tepukan saja ya. Relax dulu supaya insya Allah materi ini sangat bermanfaat karena akan dibarengi dengan video yang maksudnya keseharian kita seperti itu. Oke, jadi ice breaking-nya tentang tepuk tangan, tepuk 1 sampai tepuk 5. Ya, jadi kalau saya bilang Tepuk 1, tepuk 2, no, gini. Gini dulu ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 2, ya, baru tepuk 5. Ya ini agak jadi saya kira ulang sama-sama dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Ya. Ya, baru tepuk 5. Masih belum konsentrasi. Ya, kita mulai. 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, salah ya, sekali lagi. Konsentrasi. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, kasih tepuk tangan kita semua. Iya, sudah siap. Jadi konsentrasinya agak ini ya. Oke, kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Baik. Kebutuhan dasar manusia, semua permasalahan setiap sekolah pasti ada masalahnya. Kita manusia juga pasti ada masalah. Ternyata permasalahan yang timbul itu karena satu hal, yaitu kebutuhan kita tidak tercapai. Jadi ketika kebutuhan kita tidak tercapai atau kebutuhan murid tidak tercapai, maka akan ada efeknya. Ya, dia akan mengeluarkan dia akan menimbulkan ada masalah yang akan dilakukan, tingkah laku atau dari cara bicara dan lain-lain. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan untuk bertahan hidup ini berkaitan dengan fisiologis tak. Kita membutuhkan makan, sandang, pangan dan papan. Sekarang sudah jam 11 ya. Mungkin seandainya
ketika kita tidak ada pengganjal tadi pagi, ya, roti dan lain-lain, pasti meronta-ronta ini mau makan, ya, sudah gelisah, tidak fokus. Kemudian kita juga membutuhkan rasa aman, ya, ketika anak-anak kita tidak nyaman dia rasa, dia butuh diperhatikan, ingin dilindungi. Makanya kadang anak-anak kita itu dia melakukan sesuatu karena mau mencari perhatian ke kita. Dia terlalu hiperaktif di kelas. Dia sebenarnya ingin menunjukkan ada kain gue, perhatikan kain gue, ya. Cuman biasanya kita tidak mengetahui, oh anak-anak ini ternyata butuh perhatian, ya, ya, seperti itu. Next, yang ketiga rasa penguasaan. Anak-anak itu ingin dihargai, seperti kita ingin dihargai. Kalau kita ingin dihargai, otomatis kita tuh harus belajar menghargai. Kemudian ingin diakui, wah Jihan, kamu dapat peringkat ini, ingin diakui, ya. Kita tidak senangi, anak-anak senangi. Apalagi anak-anak SMP itu dia umur pertengahan. Jadi peralihan antara SD dengan SMA. Dia seolah-olah sudah dewasa, tapi dia masih kayak anak-anak. Jadi kadang dia kayak orang dewasa cara berpikirnya, tapi belum bisa sampai ke situ, ya. Jadi dia butuh kesenangan. Anak-anak itu biasanya kalau kelas 1, kelas 1 apalagi lebih banyak itu, dia masih sering, ibu hilang pulpenku. Kita menganggapnya, kamu ini melapor. Padahal dia itu sebenarnya bukan diperhatikan, ya. Dia ini butuh diperhatikan, ya. Kemudian dia masih senang main games. Nah kita biasanya kalau kita mengajar, pokoknya cerita terus saja di depan, ya. Berpihak kepada kita hanya teacher center learning, tidak mendengarkan apa maunya. Jadi anak-anak itu 10 menit kemudian dia gitu, ya. Karena kenapa? Kita tidak tahu apa yang dia butuhkan, seperti itu. Nah, kebutuhan manusia ini yang 5 tadi ini. Oke, di sini 5 posisi kontrol. Saya kira tadi sudah dijelaskan ke Ibu Kia tentang posisi kontrol, tapi di sini kita akan lihat. Nah, di sini ada video. Kita akan lihat apa yang biasanya kita lakukan. Ternyata itu bukan itu yang harus kita lakukan. Di posisi mana biasanya? Ya, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada sebagai penghukum. Apakah kita kalau menyelesaikan masalah sebagai penghukum? Kemudian yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, membuat anak-anak kita merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Apakah kita ketika menyelesaikan masalah kita menganggapnya teman? Kemudian pemantau. Apakah kita hanya sebagai pemantau? Dan yang terakhir sebagai manajer. Oke, kita ada ilustrasi. Jadi di sini ada kisah. Ya, ini tentang anak-anak yang terlambat. Bisa dilihat posisi mana yang dia lakukan ini anak. Kenapa? Kamu malah ibu berani-beraninya jawab sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang kamu sekalian dia pergi sana. Oke, dari kegiatan tadi, dia gurunya posisinya sebagai apa? Menghukum. Kata-kata apa tadi yang dia lontarkan ketika
kenapa saya harus keliling lapangan Bu, ya. Dia langsung dibantah lagi. Kamu ini, ya, seperti itu. Nah, dampak dari posisi menghukum itu, Bapak Ibu, murid jadi berdendam, ya. Ya, di sini saya mengambil kisah dari saya sendiri. Saya tidak menyukai suatu pelajaran bukan karena pelajaran yang saya tidak suka. Ya, bisa jadi salah satunya adalah penyebabnya adalah kita sebagai gurunya. Ya, anak-anak akan suka belajar tak ketika kita menyampaikan dengan baik dan cara penyampaian kata anak-anak juga baik. Kemudian dampak posisi hukum yang kedua, anak-anak tidak menyukai gurunya, betul? Atau kata pelajarannya. Kemudian indikatornya, apa indikatornya kita dikatakan sebagai penghukum? Kita membentak anak-anak. Terus kita mengatakan kata-katanya kasar kepada anak-anak. Ya, kemudian hukuman yang verbal, baik verbal ataupun fisik, ya. Oke. Atau kita biasa kamu ini, ya bertolak pinggang. Kamu ini, seperti itu. Oke, yang kita lihat perbandingkan dengan yang kedua. Beda dari cara bicaranya. Beda dari cara bicara. Oke, dari video yang kedua, posisinya sama ya, maksudnya videonya sama, jenisnya sama. Yang saya tanyakan, ibu gurunya memposisikan dirinya sebagai apa? Pembuat merasa bersalah. Di mana indikatornya kita mengatakan bahwa ini membuat anak-anak merasa bersalah? Ya, nanti aku bilang apa sama kepala sekolah. Ya, kita lihat ekspresi anaknya. Maaf Bu, maaf sekali. Ya, membuat anak-anak betul merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Oke, dampaknya ya ini tadi identitas gagal. Seperti tadi yang dikatakan Ibu Kia, membuat anak-anak merasa bersalah itu adalah identitas yang gagal. Kemudian murid akan merasa rendah diri, ya, merasa rendah diri dan menarik diri dari lingkungan karena dia tidak merasa tidak berharga seperti itu. Nah, indikatornya tadi nada suaranya dia tidak keras, pelan, tapi ada kata-kata kamu membuat ibu seperti ini nak, seperti itu. Jadi kayak memelas cara bicaranya, tapi dia menyalahkan muridnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke video selanjutnya. Jadi ibu bisa lihat apa perbedaannya sebenarnya dari kelima posisi ini.
Oke, ini posisi sebagai apa? Posisi sebagai teman. Apa indikatornya tadi? Cara bicaranya ya? Dia lebih akrab dengan muridnya, ya. Saya secara pribadi sering melakukan ini. Ternyata setelah saya belajar CGP ini dan saya melihat juga dampaknya, bisa dilihat langsung ke dampaknya. Anak-anak kadang karena merasa kita temannya, kadang bicaranya itu los-los ke kita. Kayak ibu, gitu. Jadi kayak ini anak kok cara bicaranya seperti ini ya. Jadi kayak tidak ada sekat antara teman, antara guru dan muridnya, ya. Terlalu berlebihan karena anak-anak itu menganggap wah ini ibu guruku saudara, ini guru saya, ya. Jadi saya beranggapan bahwa ini bisa dilakukan, tapi tidak terlalu sering karena posisi kita sebagai guru itu ini nantinya tidak akan ada bedanya dengan murid. Jadi kadang murid itu kalau berbicara atau jangankan berbicara, lewat saja kita duduk-duduk ini, dia lewat saja. Jadi karena dia merasa oh temanku ini, dia kayak menganggap kita temannya, ya. Kemudian ya murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir kreatif, ya. Dari tadi itu wah ibu ini karena saya terlambat, saya sudah bilang kalau saya tidak dibangunkan sama mamaku. Dia merasa oh tidak apa ini, jadi kayak tidak masalah kalau dia melakukan keterlambatan itu, tidak masalah ketika dia melakukan hal itu. Itu anggapannya. Jadi bisa kita lakukan seperti tadi kita sudah ketahui kondisional, ya, kondisional. Tidak seterusnya seperti itu. Nah, indikatornya tadi suara guru lemah lembut seperti kalau berbicara dengan temannya, ya, cenderung bersenda gurau. Jadi boleh itu dilakukan, ya. Saya masih seperti ini masih sering saya lakukan, tapi insya Allah kedepannya setelah belajar materi ini akan dibatasi, ya, antara guru dan muridnya. Next ke video yang terakhir, yang kedua dari terakhir. Oke, video keempat ini posisi gurunya sebagai apa? Pemantau. Posisi gurunya sebagai pemantau, ya. Jadi apa indikatornya dia sebagai pemantau? Jadi posisi guru pemantau itu seperti tadi teori konsekuensi. Ketika kamu melakukan kesalahan akan ada konsekuensinya, dan konsekuensi itu dia sudah ditulis memang sudah ada aturannya, ya. Nah, dampak posisi pemantau ini murid akan menghitung konsekuensi yang dia lakukan tanpa memahami sepenuhnya kenapa saya harus melakukan ini, ya. Kayak tadi dia disuruh untuk jam istirahat, datang jam istirahat, ya. Untuk apa dia melakukan, apa hubungannya dengan terlambat, dengan apa yang dia lakukan, dia tidak akan tahu seperti itu. Kemudian ya murid tidak akan mandiri, ya. Ini tidak akan membuat dia bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Kemudian indikatornya dia bersuara datar, posisi ini dia kayak sesuai dengan aturan. Kamu datang sekian, harus sekian, harus sekian. Jadi tidak ada menghukum atau tidak ada suara yang seperti
Oke, ini yang terakhir. Kira-kira posisi apa yang diambil oleh Ibu Guru tadi terkait? Posisi sebagai manajer, ya. Di sini yang dia lakukan itu adalah restitusi, ya. Kalau sebelumnya memantau tadi itu konsekuensi, ini adalah restitusi. Apa? Saya mau bertanya kira-kira. Apa dari kelima ini? Apa perbedaan yang paling mencolok antara yang terakhir dengan yang keempat ini? Apa yang kira-kira perbedaan paling mencolok? Apa perbedaan betul-betul perbedaannya yang paling beda antara keempat ini dengan yang terakhir tadi? Iya. Saya itu yang pertama hukuman. Nah, yang keempat tadi ada terakhir memberikan perangkat solusi. Keempat sebelumnya itu ada penghukumannya atau ada konsekuensinya. Yang terakhir adalah solusi. Siapa tadi yang terakhir memberikan solusi? Apakah gurunya atau muridnya? Muridnya. Jadi solusi itu datang bukan dari kita. Solusi datang dari muridnya. Kenapa? Dengan begitu dia menyadari, oh kesalahan saya di sini. Saya harus seperti ini. Kalau kita kan biasanya, kamu begini, kamu begini, kamu begini, sudah, ya. Seperti itu. Jadi solusi kita sendiri yang marah, kita sendiri yang berikan solusi. Kebutuhan dasar manusia sekarang ya. Peraturan kelas dan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas di kelasnya masing-masing? Ada yang pernah buat keyakinan kelas? Oke, sekian. Yang lain? Oke, Bu Suhada, Bu Asmi. Saya ingin bertanya, apa perbedaannya peraturan kelas sama keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas menurut saya kita yang menentukan kita yang membuat peraturan. Sementara kalau keyakinan kelas anak-anak yang memberikan pendapat sendiri bagaimana mau diapakan kelasnya untuk Ya, oke, luar biasa. Bu Asmi mungkin ada perbedaannya keyakinan kelas sama peraturan kelas? sama dengan kalau peraturan kelas sudah ada memang yang ditentukan sebelum kita masuk ke dalam kelas bertemu dengan murid. Kalau keyakinan kelas kesepakatan antara murid dengan gurunya yang mana mau disepakati. Oke, jadi disepakati, ada kesepakatan atau kita buat sendiri antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi selain itu teman-teman, peraturan kelas itu biasanya dia bernada negatif. Kalimat negatif seperti ini, jangan buang sampah sembarangan. Itu sebenarnya kalimat negatif walaupun maksudnya positif. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Kalimat positifnya harusnya keyakinan kelas itu bukan jangan buang sampah sembarangan, tapi buanglah sampah pada tempatnya. Itu keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas jangan buang sampah sembarangan, ya. Jadi peraturan kelas itu biasanya bernada negatif, sedangkan keyakinan kelas itu bernada positif dan membangun. Nah, ya, dan prinsipnya itu dia nilai-nilai kebajikan ada di dalamnya seperti saling menghargai, kemudian disiplin, bertanggung jawab, ya. Dan keyakinan kelas itu diambil dari hasil kesepakatan. Jadi kita guru memfasilitasi anak-anak yang memberikan masukannya apa keyakinan kelas kira-kira yang akan kita jalani selama kita belajar misalnya bahasa Inggris di kelas ini. Next Ibu. Nah, bentuk-bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak, maksudnya dia satu kalimat universal seperti itu, bisa berlaku untuk seluruhnya. Kemudian Bapak Ibu juga biasa melakukan kesalahan itu. Jadi kita menstabilkan identitas itu. Jadi anak-anak itu tidak tertekan, tidak takut untuk bicara. Setelah itu apa yang dilakukan?
Oke. Ya, saya langsung ya. Jadi intinya ini, Reginanda ini dia memakai sendal ke sekolah, ya. Jadi saya bertanya dulu ke dia, kenapa sandal kamu bagus loh Regi? Kenapa sandal kamu bagus loh Regi? Oh iya Bu, saya pakai sandal hari ini saya minta maaf dan lain-lain. Iya, betul ya. Jadi seketika, ya betul loh Pak. Ketika saya bertanya hari ini, saya merasa pertama, wah tugas guru banyak sekali gitu. Itu yang saya pertama kali terbenak di kepala saya. Wah kalau saya 20 anak, gak usah semua anak-anak di sekolah ya, 20 saja anak-anak dalam satu hari, misalkan saya guru piket 20 anak terlambat terus saya lakukan semua restitusi, kira-kira saya bisa tidak ya? Oh ternyata tidak mesti harus duduk seperti itu Kak. Jadi tidak mesti harus duduk manis seperti itu, bisa dilakukan secara keseluruhan, ya, dilakukan secara keseluruhan atau tidak mesti harus dalam satu waktu. Jadi ketika ada yang berulang misalkan, jadi bukan setelah kesalahan lagi, kesalahan lagi, tidak. Dia dikondisikan, ya. Dan juga ini tadi Bapak Ibu guru tentang 5 posisi kontrol, ya. Di diskusi dengan fasilitator, saya agak-agak ini Ibu, tapi kadang anak itu ada yang harus dikerasi baru dia bisa mendengar. Ternyata harus melihat kondisinya. Pertama terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Kalau dilihat dari segi materi hari ini, materi kedua itu sangat luar biasa sekali. Akan tetapi ada beberapa video tadi sebagai salah satu contoh bagi kita bahwasanya hal itu semua 5 contoh tersebut semua saya sudah lakukan. Mulai dari tindakan kekerasan sampai dengan usur ya, sampai anak tidak mau sekolah dikasih sekolah. Jadi saya kira perlu kita pahami bahwa harus sesuai dengan kondisi lingkungan. Jadi itu dulu yang pertama. Kemudian dari segi bahasa juga, mungkin dari segi bahasa, mungkin bahasanya di luar sana itu keras, tetapi intonasinya yang keluar lembut, kadang anak-anak juga bisa menerima itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke, terima kasih untuk Pak Sandi. Mungkin ada yang lain? Oke, Bu Rama. Yang saya bingung tadi kan perbedaannya kata-kata kan biasanya kita ada tuh itu kayak tadi waktu jangan membuang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Maksudnya saya tuh gimana kira-kira diambil itu kata-kata supaya kita bisa membedakan jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya? Ya, kamu masalah bicara di bagaimana caranya supaya ini kata-kata bisa tidak begitu lagi, ya kan, buang sampah sembarangan, jangan kita ucapkan itu buang sampah pada tempatnya. Oke, jadi untuk saya ya, sebenarnya ini adalah saya pernah dengar pelajaran tentang parenting kepada anak-anak kecil ini ya, parenting. Jadi ketika kita mengatakan ke anak jangan, justru dia melakukan itu. Ya, ketika kita mengatakan jangan kena di situ, justru dia akan lakukan, ya, karena dia akan kata jangan itu membuat dia merasa tertantang, membuat dia merasa tertantang. Jadi ketika kita mengatakan hal yang positif ke anak-anak, itu dia akan maksudnya itu ini tidak boleh ini. Jadi dan jangan membuang sampah sembarangan itu sebenarnya kata negatif, tapi maksudnya positif, ya, kata yang negatif, ya, tapi dibawa ke arah yang positif, dibawa ke kalimat positif. Ini mungkin di bahasa Indonesia ya, kalimat negatif sama kalimat positif, ya, dibuat kalimat positif, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, contoh lagi, jangan ribut di kelas, tertiblah di dalam kelas, seperti itu. Jadi diambil kata dari mana itu? Dari nilai, dari keyakinan atau nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Apa semua nilai-nilai kebajikan? Kejujuran, kedisiplinan,
empati, tanggung jawab, mandiri, itu semua nilai keyakinan, nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu yang kita biasa tahu nilai yang baik-baik. Gitu. Dibuat baiknya, jangan kata-kata negatif seperti itu. Mungkin Apakah jangan dengan dilarang itu sama, dilarang merokok, jangan. biasanya kalau saya bikin poster, Ya, itu kan juga dilarang buang sampah. ya, Apakah kata jangan itu dengan dilarang sama? sama. Ya. Sebentar, jadi barangkali tadi Ibu Ira bagaimana cara membiasakan. Ya, mulailah kita merubah dengan menggunakan kata-kata atau kalimat yang positif. Ya, ada namanya kalimat sakti. Sama kalau kita ingin membiasakan anak-anak, kalau kita ingin membutuhkan bantuan, tolong. Setelah dibantu terima kasih. Ya, jadi kita perlu bersama-sama untuk melakukan pembiasaan. Jadi kita dulu yang menjadi contoh, baru kita biasakan anak-anak dari pembiasaan itu nanti. Contoh misalnya di depan kalau kita piket ada yang menjemput anak-anak salam sapa ya. Nah, itu dibiasakan, insya Allah kalau coba kita lakukan dalam 1 bulan. Insya Allah mungkin anak yang tidak terbiasa saling salam ya. Insya Allah dengan pembiasaan maka akan menjadi budaya positif. Nah, saya kira seperti itu. Silakan Bunda. Terima kasih. Saya kira yang sangat penting di sini yang perlu kita tanamkan pada diri kita untuk harapan ke depan adalah kontrol diri kita masing-masing. Ya, dengan adanya kontrol muncullah tadi kata-kata yang tadinya jangan, buanglah dan lain-lain sebagainya. Kita melarang anak-anak untuk ribut dan lain-lain sebagainya merupakan satu tantangan bagi kita selaku hidup. Jadi saya kira kita bisa awali, kita belajar pada diri kita masing-masing untuk mengontrol apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan yang bisa dijadikan contoh buat anak-anak kita. Kira seperti itu. Barangkali Bapak mau menambahkan. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Bunda bahwa tadi kan disiplin itu adalah belajar. Jadi kita belajar mengatur diri kita, membiasakan hal yang baik. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bapak sebelum ditutup. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kedua pemateri kita ini saya punya gambaran kalau sudah diterapkan di sekolah ini, walaupun cukupnya 3 orang ini duduk dan kita yang lain bukan jadi penonton tapi mau jadi mengikuti dia, insya Allah ke depan sekolah kita sudah bagus. Kemudian untuk bentuknya ini materi-materi seperti ini saya pribadi bukan saya berarti memuji atau memberikan reward kepada pemateri kita. Pemateri yang seperti ini sebenarnya lebih bagus ditonton, dilihat langsung, dicermati langsung daripada mengikuti hasil nyata yang dibuat langsung keluar sertifikatnya. Kalau ini sertifikatnya luar biasa, membawa materinya cukup menguasai materinya, cukup terkesan karena dijelaskan mulai dari A sampai Z, bahkan contohnya ada dan sangat rampung. Coba lihat tadi mulai dari pengertian ini, pendapatnya ini, pendapat kita, pendapatnya dunia dari usaha. Jadi yang paling bagus itu pendapatnya dunia, maksudnya semua orang mengakui. Kalau pendapat kita pasti sudah keyakinan selalu berbeda. Tapi kalau dunia bilang tidak ada perbedaan, kita harus sama. Kemudian yang terakhir, Ibu Marhama, dia tidak akan merasa jenuh. Tadi awalnya itu dia memang duduk tadi dia sabar dengan teguh. Mau minta bantuan sama Fadila Ibu Rasmi pasannya. Ikut ke acara resminya, kalau di tempat yang resmi begitu banyak orang berteriak. Yang mau berteriak, wih kemakuan.
Tapi kita tidak, karena kita ada larvanya memang sudah tertera di satu, kita harus saling menghargai, saling menghormati. Jadi kalau ada kesalahan, jangan langsung dikatur dengan salah Pak Isego, salah terus, salah bisa tidak. Makanya saya bilang pernah itu saya waktu datang guru penggarap, pemimpin pendampingnya, kita harus memberdayakan semua. Maksudnya kita harus mendapatkan masukan dari semua teman. Nanti kita pilih-pilih mana yang terbaik itu yang kita sepakati. Untuk sementara ini barangkali Pak Bali yang sempat sampaikan selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan ibu guru CPG ini CPG, CGP calon guru penggerak. Mana CPG, CGP calon guru penggerak bisa menjadi panutan teristimewa di sekolah kita, begitu pun juga di sekolah yang lain. Dan saya yakin dan saya bangga apa yang ibu upayakan atau apa yang ibu sudah lakukan, saya berikan jempol atau semoga selalu sukses selalu. Terima kasih. Baik, mungkin closing dari kami, saya mewakili dari Ibu Setia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya setengah hari di kegiatan kami, dan saya berharap Bapak Ibu tidak bosan-bosan untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan CGP ini, dan semoga kedepannya apa yang kita sampaikan ini insya Allah itu bukan bermaksud untuk menggurui ya, tapi kami di sini ikut berbagi kepada teman-teman. Terus juga untuk Bapak Kepala Sekolah, terima kasih atas izin yang diberikan, terus support yang diberikan sehingga teman-teman bisa berkumpul, kemudian kita diberikan sarana dan prasarana di sekolah kita untuk mengadakan diseminasi ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang salah. Insya Allah kalau ada yang salah itu datangnya dari kami para pembicara, yang baik itu datangnya dari Allah. Demikian saya tutup diseminasi ini. Setelah ini kita menuju ke bawah. Ya, ada acara selanjutnya juga di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.